Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selamat datang para sahabat Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam Kantor Layanan Kota Bogor. Iya, selamat bergabung para sahabat semua. Nah, bayangkan ya, kamu adalah sepupu kandung dari tokoh paling berpengaruh di dunia. Kamu punya semacam akses VIP gitu ke rumahnya, melayani kesehariannya setiap hari. Berarti kan logikanya hidup bakal gampang banget ya? Benar banget, logikanya kan tinggal bersantai dan kesuksesan datang sendiri. Tapi misi kajian kita kali ini adalah mengajak para ikhwatu iman untuk melakukan penelusuran mendalam nih. Kita mau membongkar sosok pembelajar sejati, yaitu Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abdas. Sosok yang luar biasa inspiratif. Betul. Tujuannya tuh bukan cuma sekedar baca sejarah ya, tapi kita mau bongkar gimana sih anak dengan akses jalur langit ini bisa jadi habrul ummah atau ulama besar umat. Dan status VIP beliau itu memang beneran nyata loh. Ibnu Abbas ini kan masih sangat muda, waktu Nabi Muhammad SAW mendoakannya secara khusus. Doanya itu, ya Allah, pahamkanlah ia dalam agama dan ajarkan kepadanya tafsir. Masya Allah, itu doa langsung dari Nabi loh. Betul. Secara teori kan, itu udah kayak jaminan mutu tertinggi gitu. Oke, mari kita urai ini, soalnya menarik banget. Dengan doa sekuat itu dari Rasulullah, bukankah wajar kalau dia otomatis menjadi pintar tanpa bersusah payah? Nah, logika kita kan pasti mikirnya gitu ya. Udah didoain Nabi, ya udah tinggal tunggu pintarnya aja. Iya kan? Maksud saya, kalau saya didoakan langsung gitu, saya pasti mikir masa depan udah dijamin cerah lah. Yang sangat memukau di sini adalah Ibnu Abbas justru nggak mengandalkan doa itu saja. Beliau ini anomali. Waktu Nabi wafat, dia sama sekali nggak pakai privilege-nya buat berhenti belajar. Oh ya, terus apa yang dia lakukan? Dia rela keliling mendatangi rumah para sahabat senior satu persatu, dan yang bikin merinding nih ya, kalau sahabat senior itu lagi tidur siang, dia nggak berani ketuk pintu, karena adabnya sangat tinggi. Tunggu, jadi dia balik pulang gitu? Enggak dong, dia gelar kainnya, terus tidur aja di depan pintu rumah mereka. Dia biarin wajahnya itu tertiuk debu jalanan, kena terik matahari, cuma demi nunggu mereka bangun buat nanya soal satu riwayat hadis aja. Wow, jadi doa dari Nabi itu ibaratnya kayak fondasi utamanya ya. Tapi usaha dan kerja kerasnya lah yang ngebangun bangunannya. Dia benar-benar rela duduk di debu. Iya, murni ketawaduhan beliau sendiri. Dan kerja keras di masa muda inilah yang nantinya ngebentuk ketajaman analisis dia pas udah dewasa. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Transisinya ke masa dewasa itu kerasa banget. Waktu di era Umar bin Khattab, Ibnu Abbas ini kan umurnya masih muda banget ya. Tapi dia udah diajak ke majelis syura bareng tokoh-tokoh tua. Betul, padahal yang lain itu sahabat-sahabat senior semua. Iya, terus waktu mereka bahas surat An-Nasr yang isinya soal pertolongan Allah dan orang-orang masuk Islam berbondong-bondong itu, mayoritas sahabat menafsirkannya sebagai sekedar perayaan kemenangan biasa kan? Tapi Ibnu Abbas bisa baca yang tersirat. Nah itu dia kelebihannya. Beliau nggak cuma baca teks, tapi paham logika kausalitasnya. Dia berargumen kalau misi sang utusan udah selesai, berarti secara logis usianya juga udah mau habis kan? Beliau menyadari itu isyarat wafatnya Nabi. Betul sekali. Kemampuan analisis ini bukan hafalan loh, tapi deduktif tingkat tinggi. Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, ketajaman ini sangat krusial waktu kiprahnya berlanjut di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Waktu beliau jadi gubernur Basrah itu ya? Tepat, di masa itu kan muncul kaum Khawarij, kelompok ekstrim yang gampang banget mengkafirkan orang. Nah, Ibnu Abbas harus mendebat mereka. Bentar, ngadepin ribuan pemberontak kayak gitu kan ngeri ya? Pasti biasanya ditangani pakai militer dong. Menariknya nggak gitu. Beliau maju mendebat mereka dan nggak pakai emosi sama sekali. Beliau murni pakai hujah Al-Quran dan Sunnah untuk mematahkan argumen mereka satu persatu. Masya Allah, berarti beliau adu argumen ilmiah ya di situ? Sangat ilmiah. Dan hasilnya luar biasa. Sekitar 2.000 orang dari kaum Khawarij itu sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jadi, apa makna dari semua ini bagi Anda para sahabat? Ibnu Abbas pada akhirnya mewariskan sekitar 1.660 hadits loh. Dan beliau melahirkan murid-murid besar kayak Mujahid dan Ikrimah. Ini membuktikan kalau ilmu itu harus diajarkan kembali, harus diinvestasikan. Betul, estafet kebaikan itu nggak boleh berhenti di satu generasi aja. Setuju. Nah, ngomong-ngomong soal investasi kebaikan, kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para muzaki, munfik, dan mutasyodik yang terus mendukung kami.
Dan untuk para ikhwatu iman yang sedang mendengarkan, kami mengajak kamu semua untuk ikut menitipkan ZIS dan infak program ke Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam Kantor Layanan Kota Bogor. Mengalirkan manfaat buat umat itu emang luar biasa ya. Tapi dari semua kisah Ibnu Abbas tadi, hal ini memunculkan pertanyaan penting menurut saya. Pertanyaan kayak gimana tuh? Orang-orang sibuk cari akses VIP dan kemudahan instan, apakah kita masih memiliki ketawaduan seperti Ibnu Abbas? Maksudnya, apakah kita rela duduk di debu demi memahami konteks ilmu dan sangat menghormati perbedaan ijtihad? Masya Allah. Itu renungan yang sangat dalam untuk kita semua hari ini. Jangan-jangan kita terlalu sibuk cari nyaman sampai lupa esensi dari sebuah perjuangan ilmu.